Mungkin kita pernah ya kasih surprise party buat teman kita yang lagi ulang tahun dengan kue ulang tahun. Happy birthday to you, happy birthday to you. Nah, biasanya kalau memungkinkan kita pinginnya sih ruangan lampu dimatiin. Kenapa? Karena satunya akan jadi agak beda gitu lah ya, lebih syahdu. Kenapa? Karena nyala lilin itu benar-benar kelihatan di tengah kegelapan. Kalau di ruangan seterang ini, ya nyala lilinnya nggak gitu berasa. Nah, sama seperti itu, sebenarnya kebaikan hati kita, peranan kita yang kecil, yang mungkin kalau di situasi yang biasa-biasa aja kayaknya nggak ada artinya. Tetapi itu sangat dibutuhkan pada saat ini, di tengah wabah COVID-19, di mana orang yang banyak yang takut, khawatir, disitulah kita dibutuhkan. Dengan cara apa kita bisa menjadi lilin-lilin kecil itu? Pertama, dengan taat pada pemerintah untuk stay at home. Kalau pemerintah minta kita untuk stay at home, ya usahakanlah. Kayak kecuali mungkin untuk usaha mendadak, yang penting, misalnya memang harus ke rumah sakit, ya, atau memang harus membeli makanan, atau ya diminta office kantor untuk piket, ya mau nggak mau gitu kan ya. Tapi kalau cuma alasannya aduh gue bosen di rumah, aduh kepingin jalan-jalan, kepingin ke mall, aduh please deh, untuk kali ini tahanlah dikit. Ini adalah satu hal yang penting, yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bangsa kita. Dengan diam di rumah, mudah kan sebenarnya? Dan di rumah kita bisa melakukan banyak hal yang menyenangkan sebenarnya, dengan apalagi dengan dunia maya, dengan internet dan lain-lain. Dan kita juga memang tetap harus produktif kerja di rumah. Dan ingat bahwa pemerintah juga adalah wakilnya Tuhan untuk melindungi kita dan mengusahakan kesejahteraan kita. Jadi ketatan itu penting. Oke, yang kedua, ikut menyadarkan teman-teman kita, lingkungan sosial kita, tentang informasi yang benar dan tepat tentang COVID-19 ini. Kenapa saya bilang benar atau tepat? Karena kadang-kadang tuh banyak informasi yang simpang siur, yang ekstrimnya yang nakut-nakutin, atau bahkan juga kadang-kadang ekstrim yang lain untuk sepelein. Aduh, ini kan cuma flu biasa, ya cuman tingkatnya 2% kematiannya dan lain-lain. Uh, Informasi yang benar dan tepat ini benar-benar dibutuhkan supaya kita mengerti situasi yang tepatnya, dan kita mengerti kita harus bagaimana supaya kita sama-sama satu nada, satu suara, satu gerakan untuk memerangi wabah ini. Lah kalau yang satu jalan ke kanan, satu jalan ke kiri, satu ngejain apa yang gak jelas, ya bagaimana caranya kita bisa memerangi wabah ini? Ibarat kapal ya, kalau misalnya kapal itu ada bocor, itu kan riskan untuk tenggelam. Nah, kalau misalnya kita udah tahu nih ada bocor dan ini akan tenggelam, masa iya yang satu, aduh cuek aja, bodo amat, bukan bagian gue. Why? Kalau kapalnya tenggelam, ikutan tenggelam. Atau yang lain, bukannya bantu nyelamatin kapal, tapi malah ikut-ikut nambahin, bikin rusuh gitu ya, bikin orang kocak-kacak agak jelas, gak tahu mau ngapain gitu kan. Atau bahkan ikut-ikutan nambahin air, ikut-ikutan nambahin bolong gitu kan. Nah ini kan bisa menghancurkan. Tapi kalau kita semua serempak, kita dengan nada yang sama, dengan gerakan yang sama, tujuan yang sama untuk mengatasi yang bocornya ini, dengan tata ditambal, atau kita mengeluarkan air, atau bagaimana dengan komando taat instruksi yang tepat, saya percaya ini bisa diatasi. Oke, yang ketiga, dengan cara seperti apa? Jadilah berkat. Kalau kita punya tabungan masih cukup untuk makan diri sendiri dan masih bisa cukuplah untuk berbagi, ya berbagi, jangan cuma mikirin diri sendiri. Kan kita hidup ini nggak bisa cuma sendirian. Dengan cara apa kita membagi berkat? Nah, sekarang kan udah banyak tuh ya buka rekening untuk pengumpulan dana untuk membeli alat-alat medis, APD, masker. Ya kita bisa ikut sumbangsi dengan apa yang kita bisa mampu. Yang kedua, atau kita bisa memberikan makanan gratis kepada mereka yang membutuhkan, seperti ojek online atau buruh harian atau mereka yang ada di jalan tanpa kita harus turun ke jalan. Ya bisa kan dengan order online. Oke.
Yang ketiga, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita mensupport teman-teman kita yang kita tahu mungkin dia sedang sakit atau keluarganya sedang sakit. Kita bisa menyemangati mereka, kita bisa mendoakan mereka, dan kita juga bisa membantu dengan dana juga. Pada saat ini yang dibutuhkan adalah semangat, saling menyemangati untuk hidup, untuk berjuang di tengah kondisi yang sulit, dan kita bisa lakukan itu. Yuk kita berpegangan tangan, kita sama-sama saling mensupport satu sama lain, bukan menghakimi dan bukan menjatuhkan. Oke, yang terakhir dan ini yang paling penting, yang nomor 5 adalah berdoa. Kenapa saya percaya kuasa doa itu nyata? Ada banyak hal yang manusia nggak bisa kerjakan, Tuhan bisa kerjakan. Dan dengan berdoa ini kita merendahkan diri, kita mengakui bahwa saya sebagai manusia terbatas, kita sebagai manusia punya limit, dan kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan untuk campur tangan. Kita doakan pemerintah kita doakan tim medis, kita doakan seluruh elemen masyarakat supaya kita sama-sama bisa memerangi wabah ini, dan supaya bangsa kita bisa bangkit kembali, dan juga dunia ini. Dan doa ini tidak harus ada di rumah ibadah, lakukan di rumah, karena saya percaya Tuhan Maha Hadir, Tuhan ada di mana-mana, dan Tuhan juga hadir di rumah kita. Yuk kita menjadi terang, kita mau menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi Indonesia saat ini. Salam dari saya, Foni, untuk Indonesia.